Baiklah, kalau kau ingin menyerangku, terpaksa aku harus membela diri. Yang makin lama suara itu kian terasa menempel di telinga, menambah suasana kian mencekam. Gino, suaminya Suketi yang cantik itu. Mendiang Gino sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Jantungnya mendadak berdetak kencang. Badannya jadi lemas setelah disadarinya bahwa dia tadi telah bertemu dan berbincang dengan orang yang sudah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ece Subki S dalam situasi dan suasana yang berbeda. Kehidupan layaknya seperti ombak yang tergantung derasnya tiupan angin. Semakin deras akan semakin tinggi ombak, maka ruang dan bahaya pun semakin besar. Perjalanan kehidupan adalah suatu misteri. Dan sesungguhnya semua orang memiliki sisi misteri yang selalu berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Dari banyaknya misteri yang terjadi menyelimuti kehidupan ini, mari kita melihat dari sudut pandang kepatutan dan nilai potensi yang positif. Oke guys, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan mengetengahkan sebuah kisah misteri yang terjadi di seputaran tahun 1993 di salah satu pulau terbesar di Indonesia, Kalimantan Selatan. Saat embun pertama menetes pada awal waktu dini hari, Aditya lungsur dari truk logging di perempatan jalan. Di langit timur, bulan yang redup hanya membuat rona kuning seakan enggan untuk menerangi bumi. Aditya masih berdiri tersenyum di pinggir jalan, melambaikan tangan pada sopir truk logging tadi yang sudah terbiasa membawa penumpang secara cuma-cuma untuk sekadar menolong dan sekaligus menemaninya ngobrol selama paruh perjalanan sebelum penumpangnya sampai di tempat tujuan. Lalu kendaraan berat itu bergerak cepat mendengarkan suara gaungnya yang memantul-mantul ke segala penjuru arah, memecah kesunyian malam, berlomba dengan waktu untuk menuju hutan pedalaman, hutan pegunungan Meratus. Hendak mengangkut kayu gelondongan yang dikelola oleh sebuah perusahaan yang cukup terkemuka di tanah Borneo ini. Untuk beberapa saat Aditya ngaso dan menaruh tasnya di pinggir jalan, lalu menggeliatkan badannya hanya untuk mengusir rasa penat dan lelah sehabis perjalanan jauh dari Banjarmasin. Dan mobil pengangkut kayu gelondongan beroda banyak tadi adalah kendaraan terakhir yang ditumpanginya. Dalam keremangan, ia mulai melangkah, pandangannya tegak ke depan, menatap jalan merah berkerikil yang lengang, membentang lurus dan nantinya akan berakhir di ujung sana, di permukiman transmigrasi yang menjadi tujuan akhir di kampung halamannya. Tiada pilihan lain. Dalam jarak tempuh kurang lebih 2 km itu, ia harus rela berjalan kaki dari tempat di mana dia turun tadi. Di depannya, kabut tipis menguntai dalam hembusan semilir angin dingin. Sebelah kiri jalan, terlihat seekor tupai meloncat-loncat di dahan kecil, membuat desah daun-daun mengayun lembut saling bergesekan. Namun seketika, langkahnya harus terhenti saat bayangan hitam berkelebat loncat mengadang di depannya. Astagfirullahaladzim. Spontan ia memasang kuda-kuda, karena mungkin saja sosok hitam di depannya itu akan segera menyerang. Perasaan takut kini menyergap.
Keringat dingin mulai bercucuran, disertai tangannya yang gemetaran. Ia menajamkan penglihatan secara intens untuk menyelidik sesuatu yang ada di depannya. Pada awalnya, menyangka bahwa makhluk yang sengaja menggunting jalannya itu adalah beruang hutan. Tapi ternyata hanya seekor kucing hitam. Walau perasaannya sedikit lega, tapi tidak mudah untuk mengusir rasa gugup dan takutnya. Saking terkesima, dalam beberapa saat Aditya terpaku diam. Nyalinya makin menciut saat kucing hitam itu menyeringai dan menatapnya dengan sorot mata yang berwarna kuning terang, serasa menusuk penglihatan, menerbitkan hawa kengerian yang benar-benar tak masuk di akal. "Baiklah, kalau kau ingin menyerangku, terpaksa aku harus membela diri," gerendengnya diberani-beranikan. Ia bergerak ke arah kanan dengan maksud sembari meraih sekepadan beranting kering yang tergeletak di tepi jalan untuk jaga-jaga dan menghalau jika kucing hitam itu menyerangnya secara tiba-tiba. Untuk mengulur waktu, sengaja dia menciptakan suara-suara desisan disertai dengan mematahkan ujung-ujung ranting untuk menggertak siapa tahu kucing itu sedikit takut dan segera menghindar dari hadapannya. Akan tetapi, binatang yang bertubuh lumayan besar untuk ukuran kucing lainnya itu tidak bergeming sedikit pun. Malah tatapannya kian garang. Sepasang telinganya mengarah ke belakang, mengayun-ayunkan ekornya hingga terangkat dengan pantat yang bergetar-getar, menandakan posisi yang waspada. Jika saja tidak mengingat pada mitos yang berkembang di masyarakat luas bahwa kucing hitam adalah perlambang kematian, sihir, atau hal-hal buruk lainnya, mungkin saja dari tadi sudah menyingkirkan binatang keparat itu dengan cara menghunuskan ujung-ujung ranting ke arahnya dan tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Namun, terlihat ia masih tetap mencoba untuk bersabar menahan diri agar tidak melakukan kebodohan yang kemudian akan menjadikannya sesalan. Tiba-tiba angin berembus kencang, berputar-putar hingga menimbulkan suara riuh dedaunan. Spontan, ia merapatkan lingkaran kerah bajunya hingga menutupi leher, karena permukaan pundaknya terasa seperti ditiup-tiup seseorang, hingga mendirikan bulu kuduk dan merindingnya menjalar ke seluruh tubuh. Dari kejauhan, lama-lama terdengar suara burung hantu yang makin lama suara itu kian terasa menempel di telinga, menambah suasana kian mencekam. "Aditya," suara seseorang yang terasa tidak asing di telinga memanggil dari arah belakang. Aneh ben ajaib pula. Berbarengan dengan keluarnya suara berat itu, sontak tiupan angin berhenti seketika. Mungkin ini hanya kebetulan saja, pikirnya. Aditya pun menoleh dan membalikan badan ke belakang. Dalam beberapa meter jaraknya, tampak siluet bayangan seseorang tengah tergopoh-gopoh mendekatinya. "Aditya, kaukah itu?" Sekali lagi panggilan yang terasa familiar di telinga itu terdengar seperti ingin memastikan. Dalam batok kepalanya berkelebat wajah seseorang yang pernah dikenanya, tapi kemudian sirna seketika. Meski kepingan-kepingan wajah orang itu masih kabur dalam ingatannya, Aditya sedikit merasa lega dengan keyakinan bahwa dia adalah orang yang pernah dekat atau minimal pernah kenal sebelumnya. "Ya, siapa ya?" tanya Aditya ingin memastikan. Kau ini, aku Gino. Gino, ya ampun, ternyata kau Bang Gino. Setelah berkata demikian, Aditya langsung mengingat semuanya. Dia adalah teman sependulangan saat mencari emas di Kalisila beberapa waktu sebelum ia pergi merantau ke Banjarmasin. "Hei, kenapa kau kelihatan seperti orang ketakutan dan cemas begitu, Dit?" tanya Bang Gino heran. "Itu ada kucing hitam, Bang.
menghalangi jalanku? Sahut Aditya, hatinya sedikit merasa lega. Mana kucingnya? Tanya Bang Gino ingin memastikan. Itu. Tangan Aditya menunjuk diikuti membalikan badan. Namun kucing itu sudah tidak terlihat lagi batang hidungnya. Syukurlah kucing itu sudah pergi, entah kemana Bang, imbuhnya. Hatinya kini betul-betul merasa lega. Oh ya, kamu baru pulang dari Banjar ya? Tanya Gino lagi. Iya Bang, tapi kenapa tiba-tiba abang ada di belakangku? Kata Aditya sambil menyelami Gino. Tadi aku lihat kamu turun dari trailer, makanya aku mencoba ngejar kamu. Imbuh Gino. Abang bisa melihatku dari kejauhan? Tanya Aditya ingin memastikan. Dalam pikirnya, bagaimana bisa melihat seseorang dari kejauhan dalam situasi malam yang temaram. Yang paling mengherankan lagi, malah tadi sempat istirahat sejenak, tapi tidak melihat siapapun di sekitarnya. Sebenarnya, aku tidak melihat kamu dengan jelas. Gino seperti meralat ucapan sebelumnya, yang disadarinya kurang masuk akal. Tapi aku dapat mencium bau badanmu dari kejauhan, canda Gino sambil menyeringai. Ah, abang bisa aja. Oh ya, abang masih sering mendulang emas? Tanya Aditya. Iya, masih lah. Itu sudah menjadi mata pencarianku yang tetap selain berladang, jawabnya. Kebetulan aku beberapa hari akan istirahat di rumah. Aku dapat kabar bahwa ibuku sakit. Mungkin kepikiran aku terus, makanya sekarang aku pulang. Jadi kalau sempat, aku juga akan mendulang untuk mengobati rasa kangen pada suasana desaku. Oh begitu ya. Nanti kita bisa ketemu dong di Kalisila. Kamu harus cerita dong tentang keramaian dan tentang kehidupanmu selama di kota Banjarmasin. Celoteh Gino antusias. Oke, pastilah. Untuk beberapa saat suasana hening, tiada suara percakapan. Mereka terus berjalan. Kemudian muncul suara burung hantu lagi, seperti sengaja membuntuti dan meneror setelah tadi suaranya sempat menghilang. Akan tetapi kali ini tidak terlalu diambil pusing, karena Aditya berjalan tidak sendirian lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, abang sebenarnya dari mana? Kok dini hari baru pulang? Tanya Aditya, yang seharusnya pertanyaan itu dilontarkannya tadi sewaktu baru berjumpa. Saya habis menghadiri tahlilan di desa Aman Raharja, jawab Gino singkat. Perbincangan itu terpaksa berakhir karena Aditya harus berbelok di persimpangan jalan. Sedangkan Gino masih harus terus berjalan lurus ke depan, melintasi jembatan kecil sebelum mentok di pertigaan, persis di depan kantor desa. Kemudian ia harus belok lagi ke arah kanan untuk menuju rumahnya. Sementara Aditya terus melangkahkan kakinya yang sudah terasa pegal dan letih. Tidak lama lagi akan sampai di rumah. Tak sabar rasanya ingin menumpahkan rasa rindu yang memenuhi rongga dadanya. Kangen berat terutama pada ibunya. Pak Subrata, ayahnya, terjaga ketika Aditya mengetuk pintu. Saat pintu dibuka, ia langsung menghambur untuk memburu dan memeluk ibunya yang tengah tertidur pulas, hingga akhirnya ia terjaga. Tak sampai hati rasanya melihat orang yang sangat dikasihinya terbaring layu di ruangan tengah, beralaskan kasur lusuh. Tubuhnya terlihat seperti tengkorak hidup yang terbungkus kulit tua. Saat membuka matanya, Bu Halimah tak kuat menahan haru. Ia menangis sesenggukan, tangisan seorang ibu yang selama ini sangat merindukan anaknya siang dan malam. Akhirnya, kau pulang juga, anakku. Iya,
Lekas sembuhlah, Bu. Selain memeluk ragamu, izinkan aku memeluk hatimu agar aku tahu apa yang kau rasakan. Ibu, jangan terlalu banyak memikirkan aku. Biar ibu sehat terus, supaya kita bisa menengok tanah leluhur dan nyekar ke makam Karuhun di Sukabumi. Asa ibu tahu, sebentar lagi semua itu akan terwujud. Karena uang yang aku kumpulkan hampir bisa mencukupi untuk perjalanan pulang pergi ke sana, Bu. Dan itu adalah janji suci Aditya yang pernah dilontarkannya sebelum ia merantau ke Banjarmasin. Ingin memenuhi keinginan ibunya untuk berkunjung ke tanah leluhur di Sukabumi, Jawa Barat sebelum Tuhan memanggilnya. Bu Halimah pun tersenyum simpul, seperti tahu betul apa yang terpendam dalam benak anaknya. Senyumnya tampak merekah di antara kulit pipinya yang keriput, sebagai pancaran kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. "Si Yati di mana?" tanya Aditya kemudian saat tiba-tiba mengingat adiknya, sekaligus untuk mengalihkan suasana agar tidak terlalu mengharu biru. "Dia tidur di kamarnya," sahut Bu Halimah. "Sebenarnya tadi ayah dan abangmu mau menjemputmu ke Jalan Kodeko, tapi kita ketiduran," tutur Pak Subrata membuka kata yang dari tadi bungkam seperti merasa bersalah. "Tidak apa-apalah ya, kebetulan tadi aku pun tidak sendirian. Aku ketemu Gino, teman waktu mendulang emas dulu, dan kami pulang bersama menyusuri jalan transmigrasi sambil mengenang masa lalu." "Hah?" Pak Subrata dan istrinya terlihat kaget setelah meluncurkan satu kata secara bersamaan. "Gino suaminya Suketi yang cantik itu?" tanya Pak Subrata sambil menggelirkan bola mata pada istrinya. "Iya, kenapa? Ayah dan ibu kok kaget begitu?" "Mendiang Gino sudah meninggal beberapa hari yang lalu, Nak," ucap Pak Subrata pelan, seperti enggan untuk mengungkit masalah yang masih ramai diperbincangkan orang sekampung itu. "Hah?" Sontak Aditya membekam mulut dengan kedua telapak tangan, saking kagetnya. Jantungnya mendadak berdetak kencang. Badannya jadi lemas setelah disadarinya bahwa dia tadi telah bertemu dan berbincang dengan orang yang sudah meninggal dunia.